Ini tekstur renyahnya tuh ciri khas dari rempeyek ya. Aromanya juga dari daun jeruknya bikin segar, ketumbar, wangi. Ini aku pakai kencur juga ya, dia nambah aroma juga. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin rempeyek yang pastinya renyah ya, wangi, gurih. Terus juga lengkap dengan tips kalau kita mau bikin rempeyek pakai wajan anti lengket biasa. Oh ya, rempeyek ini juga salah satu yang sering banget aku stok di rumah. Apalagi kalau lagi makan pecel, dia pastinya nambah tekstur kriuk, rasanya juga gurih, wangi. Atau sekedar buat cemilan atau bahkan buat jualan juga ini pas banget. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Jadi pastikan si takarannya juga pas supaya si rempeyeknya itu dia bisa tipis dan juga nggak terlalu ngembang tapi nggak juga alot. Untuk tepungnya di sini aku campur antara tepung beras dan juga tepung tapioka, telur, santan dan juga air. Pastikan perbandingan antara telur, air dan juga tepungnya tuh pas, karena kalau kebanyakan telur juga nanti rempeyek kalian tuh nggak bisa tipis, tapi kalau telurnya kurang memang nanti ngunyahnya jadi agak alot ya, karena telur ini yang akan bikin pastinya lebih renyah. Untuk bumbu halusnya yang wajib, ini ada bawang putih, kemiri, ketumbar, dan di sini aku tambahin juga kencur. Cuman kalau kalian lagi nggak ada kencur atau nggak mau pakai kencur nggak masalah. Untuk toppingnya yang wajib pastinya kacang tanah, ini dalam keadaan mentah dan juga daun jeruk. Nah untuk teri itu bebas ya, kalian boleh pakai boleh nggak. Aku pakai yang halus kecil-kecil kayak gini supaya nanti pada saat digoreng tuh dia ikutan crispy. Kadang kalau teri yang terlalu besar, nah itu digoreng tuh belum tentu crispy-nya tuh barengan ya. Jadi pakai yang kecil-kecil dan nggak usah kebanyakan. Untuk proses bikin adonannya ini bakalan simple banget. Yang harus diperhatikan justru memang si komposisi resepnya ya, supaya konsistensinya pas cairnya dan juga nanti pada saat ngegoreng. Ini pertama aku mau iris-iris dulu daun jeruk ya. Kayak biasa kita buang dulu tulangnya supaya nggak getir. Untuk daun jeruknya juga jangan kurang ya, karena ini juga salah satu yang akan bikin rempeyeknya tuh jadi ekstra wangi. Nah ini kalian bisa tumpuk ataupun gulung ya. Untuk ngiris-ngirisnya mungkin sekitar 1 mm, jadi jangan terlalu halus juga ya. Lebih bagus kalau memang si daun jeruknya itu kelihatan segini. Untuk kacangnya ini kita cincang kasar ya, jadi kayak cuman kacangnya dibelah aja gitu, bagi 2 atau bagi 3 lah kurang lebih ya. Yang penting kacangnya itu agak ngebelah-belah supaya lebih mudah nempel juga, dan nanti kacangnya tuh ikutan kering, karena kalau kacangnya utuh kegedean itu biasa suka melempem ya. Untuk bumbu halus ini kita akan pakai kemiri ya, supaya nanti lebih hancurnya lebih gampang. Ini kita akan geprek dulu. Ini kita blender aja kemiri, bawang putih, kencur, ketumbar. Kita blender pakai air. Untuk airnya ini kita pakai yang tadi udah takar sesuai resep ya. Jadi sebagian kita pakai untuk ngeblender sampai halus. Nah udah, ini kita sisihkan dan sekarang siapkan wadah yang cukup besar untuk ngaduk adonan rempeyeknya. Mulai dari bahan keringnya ini ada tepung beras dan juga tepung tapioka. Bumbu halusnya ini kita masukin. Untuk takaran telur juga ini diperhatikan ya, karena telur ini fungsinya supaya rempeyeknya itu dia jadi renyah. Tapi kalau kebanyakan juga nanti bentuk rempeyeknya tuh jadi keriting dan nggak bisa lurus gitu. Santan, bumbu-bumbunya ini ada garam, kaldu bubuk atau bisa juga pakai penyedap, merica, dan juga ini untuk gulanya tuh wajib pakai ya menurutku ya, supaya rasanya nanti lebih enak. Tapi jangan kebanyakan juga, dan tenang kalau cuman pakai segini nggak akan bikin manis dan nggak akan bikin gosong. Kita akan aduk sambil tuangin airnya secara perlahan. Nah pastikan udah nggak ada gumpalan, ini tinggal masukin lagi sisa airnya. Nah kalau konsistensinya udah pas ya, udah cair kayak gini, ini kita masukin kacang, teri, dan juga daun jeruk ya. Nanti untuk kacangnya kalian nggak apa-apa, nggak usah dimasukin semua. Nanti kalau misalnya adonannya masih ada sisa tapi kacangnya kok tinggal dikit atau daun jeruknya tinggal dikit, nanti itu tinggal kalian tambahin lagi. Oke, ini untuk menggorengnya ya. Biasanya kalau di tempat yang produksi rempeyek tuh memang wajannya gede-gede, terus juga bahannya stainless ya. Cuman kalau di rumahan tuh belum tentu semuanya tuh punya wajan yang kayak gitu, terus yang cukup tebal juga, hasilnya lebih bagus.
Jadi ini kalau kalian pengen bikin di rumah, kalian tinggal pakai wajan anti lengket yang permukaannya tuh cukup lebar aja kayak gini. Nah ini tinggal kita panasin minyak. Lalu yang paling pertama kalian harus cek adalah cek konsistensi dulu. Coba goreng dulu satu ya, lihat hasil dari si rempeyeknya tuh gimana. Nah begitu digoreng satu, kalian cek ya kalau adonan rempeyeknya tuh kelihatan kayak tebel gitu, jadi malah kayak pancake, mungkin kayak crepes gitu. Nah itu kalian bisa cairin lagi. Tapi kalau adonan kalian begitu dimasukin ambiar, misalnya jadi kayak kremesan gitu, atau enggak memang nggak bisa ngebentuk lurus bagus kayak rempeyek gitu. Nah itu artinya terlalu cair ya. Kalau terlalu cair memang agak susah dibenerinnya, tapi bisa dengan cara tambahin aja tepung sedikit demi sedikit ya. Untuk cara ngegorengnya kita tinggal ambil aja setengah ladle, ini sekitar 50 mili, karena ini wajannya kecil jadi jangan kebanyakan juga, nanti malah jadi gumpal. Ini kita akan bikinnya tuh memang size-nya agak lebih kecil. Dengan cara dituangin, dibagi kayak 2-3 kali gitu nuanginnya ya. 2-3 kali dituangin tapi di tempat yang sama. Tuh, kayak gini. Nah ini adonan yang jatuh ke dasar wajan, tenang aja. Tuh, kalau minyaknya udah panas, dia tuh bakal naik ke atas dan melebar kayak gini. Ya, jadi pastikan jangan terlalu ditumpuk juga. Nanti malah kelipet-lipet. Itu hasilnya pasti nggak akan bagus. Untuk resep lengkap semuanya udah aku tulis di description box ya. Jadi pastikan di gram aja paling aman ya kalau mau bikin rempeyek. Oh karena ini pakai wajan anti lengket jadi dia udah pasti akan lepas sendiri. Cuman kalau kalian mau pakai wajan biasa ya, kalau bisa memang pakai wajannya tuh yang bahannya tebal. Dan pastikan sebelum kalian masukin adonan disiram-siram dulu pakai minyak panas ya, jadi nanti nggak lengket gitu. Ini tinggal lanjut aja goreng. Nah kalau sebagian dari rempeyeknya dia udah kayak mulai strukturnya tuh udah mulai kokoh gitu ya, udah mulai crunchy. Ini kita bisa tumpuk-tumpuk nggak apa-apa ngegorengnya, terus kita bisa masukin adonan lain gitu ya. Jadi digorengnya nanti secara bergantian aja, nanti kelihatan. Tuh kalau yang udah golden brown kayak gini, ini udah bisa kita angkat ya. Pastikan golden brown. Untuk api juga stay di api sedang atau sedang besar ya, karena kalau terlalu kecil juga apinya biasanya jadi nyerap minyak terlalu banyak. Nah untuk nuang dari ladle-nya ini tuh jangan sekali jadi ya, jadi kayak disiram-siram 2-3 kali supaya nanti bentuknya tuh lebih bagus. Ada opsi lain juga kalau misal kalian lagi mau goreng rempeyek cukup banyak, bisa pakai 2 wajan ya. Jadi wajan yang untuk ngebentuk 1 wajan. Nah nanti begitu dia udah ngebentuk adonan masih basah, bisa kita pindahin ke wajan lain untuk digoreng sampai kering. Itu biasa jadi lebih cepat juga. Ini tekstur renyahnya tuh ciri khas dari rempeyek ya. Memang dia nggak seringan kalau kita makan kerupuk atau kremesan gitu. Karena kan di sini utamanya tuh pakai tepung beras, tapi justru menurutku itu yang jadi ciri khas rempeyek. Karena aku pernah coba dia dibikin jauh lebih crunchy, malah jadi hilang gitu ya ciri khas dari rempeyeknya. Lalu dari rasa dan aromanya juga ini pas ya, dia gurihnya berasa. Terus ada sedikit gula, dia nggak jadi manis ya, tenang aja. Cuman memang jadi lebih balance gitu. Aromanya juga dari daun jeruknya bikin segar, ketumbar, wangi. Ini aku pakai kencur juga ya, dia nambah aroma juga. Dan karena aku pakai wajan penggorengan anti lengket biasa ya, jadi dia memang nggak bisa selebar kalau kita pakai wajan yang biasa buat bikin rempeyek tuh segini-gini, tapi menurutku ini masih cukup oke. Untuk penyimpanan pastikan dia tertutup ya supaya nggak melempem, dan juga kalau sampai melempem pun kalian bisa masukin aja ke dalam air fryer atau oven di 150 derajat ya, sekitar 8 menit. Nah itu biasa dia akan renyah lagi. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.